Halo, ketemu lagi sama Rojali. Senang sekali di hari ini masih bisa ketemu, masih bisa berbagi, walaupun hanya orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Tetapi mampu melakukan sesuatu kembali merupakan sebuah kesenangan buat gue yang orang biasa ini. Kenapa? Karena tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. Kita gak pernah tahu kapan kita mengawali kehidupan ini. Apakah saat kita dilahirkan? Apakah saat kita dikandung? Atau bahkan pada saat kehidupan yang lalu sebelum menjadi bentuk dan keakuan seperti sekarang ini. Tidak juga tahu kapan kita akan menutup mata, akan kembali kepada asal semua makhluk di dunia ini. Yang kita tahu adalah sebuah masa, adalah sebuah perjalanan kehidupan. Ada suka dan ada duka. Ada tangis dan ada tawa. Rojali teringat dulu ketika saat kecil, ketika pengen baju polisi, Rojali sampai nangis di tengah jalan, meminta pada ibu untuk dibelikan baju polisi itu. Ada saat juga ketika Rojali sakit dan tiba-tiba langsung sembuh karena bapak membelikan sepeda yang memang menjadi keinginan Rojali di masa itu. Ada masa ketika sebelum berangkat sekolah, Rojali menemani kakak untuk membeli rawon buat sarapan di tepi warungnya di tepi jalan. Sedangkan waktu itu Rojali tinggal di gang. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan bahwa setiap pagi beli rawon dulu. Seringkali kalau bawa rawon, bawa pulang, tumpah. Dan Rojali takut kalau dimarahi. Tapi orang tua Rojali gak pernah marahi sedemikian rupa. Sehingga ingatan itu selalu membuat Rojali gembira, merasa bahagia karena memiliki orang tua. Mereka adalah guru yang selalu berupaya memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Rojali juga ingat ketika beranjak remaja, Rojali bukan dengan wajah sih, kalau wajah jelas dekil ya, dengan badan yang sangat kurus, kecil, hitam, berusaha menutupi hal itu dengan kegemaran-kegemaran seperti naik gunung, ikut pencak silat, belajar tenaga dalam, belajar taekwondo, hanya untuk menutupi rasa yang membuat Rojali minder pada waktu itu. Pada saat Rojali naik gunung, kalau nggak salah ke Rinjani ya, Rojali nggak sadar bahwa
Setelah dari itu, kakak Rojali dipanggil Tuhan karena sakit. Gak ada yang menyangka, hanya masa yang berjalan dalam sebuah waktu. Yang durasi waktu itu tidak pernah diketahui. Rojali ingat ketika dulu Rojali orangnya itu lucu. Bahkan kalau lagi pentas di kota Rojali di Malang waktu itu, kayaknya gedung Pulau Sari waktu itu jadi gedung pertunjukan juga kalau pentas seni. Semuanya bertepuk tangan, tertawa dan membuat Rojali senang. Sejalan dengan waktu, Rojali kemudian kuliah di Jakarta. Bukan Jakarta tepatnya, tapi Tangerang Selatan ya. Kalau dari Malang ke pas liburan gitu, terus kembali ke Jakarta atau Tangerang Selatan itu, selalu naik kereta yang ekonomi, super ekonomi. Namanya kereta Matarmaja. Karena hanya itulah yang Rojali mampu dan orang tua Rojali mampu untuk memberikan transportasi kembali untuk kuliah. Rojali ingat pada suatu saat Rojali lagi di kampung di Malang dan keesokan harinya harus kembali untuk kuliah lagi. Pada waktu itu mungkin orang tua Rojali lagi kesulitan keuangan. Maklum hanya guru biasa, orang kecil. Waktu itu hujan deras banget. Tetapi bapak dan ibu membawa payung keluar dari rumah dan Rojali hanya bisa memandang. Ibu dan bapak di tengah hujan itu bergandengan tangan. Rojali baru tahu kemudian mereka lagi cari pinjaman untuk dapat membelikan tiket kereta agar Rojali bisa kembali untuk kuliah di Jakarta atau di Tangerang Selatan waktu itu. Itu adalah satu momen yang membuat Rojali tidak pernah ingin untuk durhaka terhadap orang tua. Karena merekalah yang mendidik Rojali untuk selalu jujur, untuk selalu sederhana. Ketika Rojali dalam kehidupan waktu terpleset atau nakal, merekalah yang memberikan wejangan-wejangan dengan gaya seorang guru yang bijaksana. Rojali juga ingat ketika suatu saat Rojali ketemu dengan seorang mahasiswi psikologi di Bandung. Anaknya ramah, sabar, cantik, pintar. Yang dalam setiap kesalahan Rojali, dia dapat menerimanya. Rojali juga ingat ketika karena suatu kesalahan, dia menangis di kos. Tetapi momen-momen itu membuat Rojali semakin hari semakin yakin
bahwa biarpun ada perbedaan suku, perbedaan budaya, tetapi menjadi pasangan rojali sampai detik ini, di mana setiap pagi selalu menyiapkan makanan untuk bekal ke kantor. Dan ketika ada beban-beban di kantor, selalu sharing dan bertukar pikiran. Dan ketika pandemi datang, dan ketika itu menghajar faktor-faktor ekonomi di berbagai lini kehidupan, pasangan rojali selalu menguatkan. Orang tua rojali tidak pernah merepotkan. Mertua tidak pernah menganggap remeh. Justru seringkali mengirimkan makanan-makanan enak, masakan dari mama. Seperti ibu dan bapak, walaupun mungkin orang miskin, gak lupa kadang ngirim peyek, kadang ngirim kerupuk kulit, kadang ngirim cemilan-cemilan yang rojali dan istri suka. Waktu berjalan sedemikian cepat. Jatuh bangun terjadi. Ada rasa ketika diri ini sedemikian menderita, tetapi tidak, sebab ada orang tua, ada mertua, ada istri yang selalu mensupport dengan segala hal yang mereka mampu, tanpa mereka pernah sedikit pun merepotkan. Semoga masa-masa indah dari renungan pintasan waktu yang rojali bagikan pada hari ini, teman-teman juga ketika menghadapi masa berat dalam waktu kehidupan yang kita jalani, terbantu oleh keluarga yang selalu menyayangimu, yang tidak pernah merepotkanmu sedikit pun, tetapi menjadi semangat dalam kehidupan, motivasi dalam kesulitan, penyembuh dalam luka batin, penyegar kesehatan mental kalian. Teman-teman rojali, waktu memang tidak bisa dilawan. Waktu tidak bisa dikembalikan. Rojali belajar. Semoga teman-teman mempergunakan waktu yang tidak pernah dapat kita ukur ini dengan memenuhi dengan kasih sayang, perhatian terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita jatuh, tapi waktu akan membantu kita, memberi kesempatan untuk kembali pulih, kembali bergerak, kembali menjadi manusia yang dipenuhi oleh berbagai macam kemampuan. Waktu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai di sini dulu. Kalau ada masukan, silahkan di kolom komentar di bawah ini. Like dan subscribe ya. Sampai di sini dulu. Salam Rojali.